Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi SPD MPD pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi SPD MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah hakikat manusia dan pengembangannya. Perkenalkan, nama saya Edi Mantapriyono yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Saudara Miko Arianto. Sedangkan rangkaian acara yang kita lewati adalah: yang pertama, sesi pembukaan; yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi; yang ketiga, sesi tanya jawab; dan yang keempat, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya akan membawakan materi yang pertama yang nanti akan dilanjutkan oleh Saudara Miko. Baiklah, saya mulai. Pengertian sifat hakikat manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Tidak ada dua manusia yang sama persis, walaupun secara fisik dan persamaan seperti anak kembar. Manusia berbeda dalam banyak hal, khususnya mengenai karakteristiknya. Oleh sebab itu, manusia disebut makhluk unik. Menurut Ahmadi 2014 halaman 17. Wujud sifat hakikat manusia terdiri dari beberapa pandangan. Yang pertama adalah pandangan psikoanalitik. Kelompok ini berpendapat bahwa perilaku manusia pada dasarnya digerakkan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang dimiliki. Menurut Prawira 2012 halaman 66 menyatakan bahwa Sigmund Freud sebagai pelopor aliran ini mengungkapkan struktur pribadi manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu ide, ego, dan superego. Wujud sifat hakikat manusia yang kedua adalah pandangan humanistik. Pandangan humanistik di sini maksudnya adalah bahwa dalam pandangan ini disebutkan bahwa manusia bersifat rasional dan tersosialisasikan, serta mampu menentukan nasibnya sendiri, termasuk mengontrol dan mengatur dirinya sendiri. Wujud sifat hakikat manusia yang ketiga adalah pandangan Martin Buber. Menurut Martin Buber, aliran ini berpendapat bahwa manusia keberadaannya berpotensi, tetapi dihadapkan pada kesemestaan yang mengontrol potensi perkembangan manusia. Wujud sifat hakikat manusia yang keempat adalah pandangan behavioristik. Kelompok ini berpendapat bahwa perilaku manusia adalah adaptasi dari lingkungan sekitarnya, sehingga tingkah laku manusia sepenuhnya dikontrol oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Dimensi hakikat manusia. 1. Manusia sebagai makhluk individual. Salah satu perwujudan individualitas manusia yaitu dengan adanya kesadaran manusia terhadap diri sendiri. Manusia sebagai individu merupakan suatu kenyataan yang real dalam kesadaran manusia. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial dapat dilihat bahwa tidak pernah ada manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. 3. Manusia sebagai makhluk moral atau susila. Pandangan ini menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk moral berasal dari kepercayaan budi nurani manusia yang secara sadar mematuhi norma-norma yang ada. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa tidak ada hubungan sosial tanpa adanya hubungan susila, dan tidak ada hubungan susila tanpa adanya hubungan sosial. 4. Dimensi keberagaman. Dalam buku Roosevelt dalam Sutirna di halaman 13 menyatakan bahwa keberagaman berurusan dengan campuran kolektif dari perbedaan dan persamaan, misalnya usia dan latar belakang pribadi. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, dan keseimbangan metabolik. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Teori ilmu perkembangan. Yang pertama, teori nativisme. Aliran nativisme ini mempercayai bahwa perkembangan individu ditentukan oleh bawaan sejak lahir. Para ahli dalam teori ini menunjukkan berbagai kesamaan atau kemiripan antara orang tua dengan anak-anaknya. 2. Teori empiris. Aliran empirisme merupakan aliran yang menolak secara kuat pandangan mengenai aliran nativisme. Aliran empirisme menekankan bahwa hanya lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. 3. Teori konvergensi. Teori konvergen ini mengemukakan bahwa perkembangan individu yang baik dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Kesimpulan dari materi ini, hakikat manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna dikarenakan manusia memiliki akal dan pikiran. Dengan akal dan pikirannya tersebut, diharapkan manusia menjadi makhluk yang lebih baik dan dapat berguna untuk orang lain. Pengembangan manusia menjadi lebih baik memerlukan dukungan orang lain dan harus selalu belajar untuk menjadi yang lebih baik. Baiklah, materi yang saya presentasikan sudah selesai. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.